Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Lutfiara Toshara, NIM 1951241241034 dari Prodi Pendidikan Teknik Boga kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas jurnal yang sudah saya kerjakan, yaitu jurnal berjudul Memperkaya Probiotik dan Mengurangi Aflatoksin pada Makanan Fermentasi Tradisional Afrika Berbasis Jagung. Jurnal ini ditulis oleh Alex Paul Wako, Ivan Muzira Mukisa, Rehema Meme, Stella Biakika, Deborah Wendiro, Wilbert Sisbesma, dan Remco Kort. Sereal seperti millet, sorghum, dan jagung merupakan sumber makanan penting di Afrika. Namun, sereal sangat rentan terhadap kontaminasi aflatoksin. Tingkat kontaminasinya pun telah dilaporkan mencapai 46 mg per kg di Kenya dan 19 mg per kg di Uganda. Angka ini sangatlah memprihatinkan, mengingat jagung digunakan untuk sarapan dan makan siang pada anak-anak di sekolah. Maka dari itu, mitigasi aflatoksin dalam makanan itu sangatlah penting. Probiotik bukan hanya dapat memitigasi aflatoksin, tapi juga dapat memberi manfaat kesehatan pada konsumen. Penelitian ini mengevaluasi kemampuan Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 dan Streptococcus thermophilus C106 pada salah satu produk minuman fermentasi sereal sebagai substratnya, yaitu kue teh. Kue teh sendiri merupakan minuman tradisional yang sudah tersedia secara komersial di daerah pedesaan maupun perkotaan di Uganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan dan metode yang digunakan. 1. Bahan yang digunakan yaitu starter kultur probiotik Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 dan Streptococcus thermophilus C106 yang diperoleh dari Yoba for Life Foundation di Amsterdam, Belanda. Kemudian, jagung yang sudah dikupas untuk probiotik kue teh yang dibeli dari pabrik magang Kampala, Uganda dan disimpan pada suhu ruang di tempat yang kering. 2. Persiapan kue teh probiotik. Untuk menyiapkan 1 liter kue teh probiotik non-alkohol, 150 jagung dikuliti dan dicampur dengan 100 ml air untuk membentuk adonan. Lalu, adonan dipanggang hingga berwarna coklat keemasan. Adonan yang telah dipanggang kemudian dicampur dengan 1 liter air matang dan direbus selama 15 menit untuk membentuk bubur. Setelahnya, bubur didinginkan dan diinokulasi dengan bubur jagung pilihan. Bubur dibiarkan berfermentasi pada suhu 30 derajat selama 24 jam. 3. Pendekatan inokulasi. Dalam penelitian ini, dievaluasi produksi kue teh probiotik dengan 3 pendekatan inokulasi. Yang pertama, dengan susu pilihan. Yang kedua, inokulasi langsung dengan kultur starter kering. Yang ketiga, dengan bubur jagung pilihan. 4. Enumerasi unit pembentuk koloni. Pengenceran sampel kue teh probiotik disiapkan dengan lautan renjar 4 kali diencerkan. Jumlah bakteri asam laktat ditentukan dengan menuangkan pelapisan dari pengenceran ke dalam MRS steril untuk Lactobacillus dan M17 agar untuk Streptococcus. Diikuti oleh inkubasi anaerob pada suhu 30 derajat selama 48 jam. Jumlah ragi ditentukan oleh penyebaran permukaan pengenceran yang dibeli dalam agar dextrosa kentang dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-5 hari. Jumlah koliform ditentukan dengan menuangkan pelarutan sereal terpilih dalam violet red pill lactose agar dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. 5. Penentuan keasaman dan pH. Tingkat keasaman dapat ditentukan dengan menimbang 10 ml dari sampel kue teh. Sampel kemudian disaring melalui kertas saring nomor 1 Wattman. Filtrat dititrasi terhadap larutan standar 0,1 NaOH dengan phenylephthalate sebagai indikator. Percobaan dilakukan 3 rangkap. pH ditentukan dengan menggunakan pH meter digital 5Go. pH sampel ditentukan dalam 2 rangkap. 6. Penerimaan kue teh probiotik pada konsumen. Sebuah panel terdiri dari 62 siswa Uganda mengevaluasi penerimaan probiotik kue teh 1 hari setelah fermentasi. Penerimaan probiotik dibandingkan dengan non-probiotik disiapkan secara tradisional. Panelis memberi peringkat dengan skala hedonis 9 poin. Botol-botol disediakan untuk membilas langit-langit mulut saat mencicipi sampel. 7. Analisis aflatoksin.
Untuk mengevaluasi potensi Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 dalam memitigasi efek resiko aflatoksin dalam makanan tradisional berbasis jagung menggunakan total konsentrasi aflatoksin 1,25 mili. Eksperimen kontrol ditetapkan sebagai berikut. Kue teh yang tidak difermentasi tanpa aflatoksin. Kue teh difermentasi tanpa aflatoksin. Kue teh yang tidak difermentasi dengan aflatoksin. Kue teh yang tidak difermentasi dengan asam laktat 0,92% dengan aflatoksin, dan kue teh yang diberi aflatoksin setelah proses fermentasi. Inkubasi dilakukan selama 24 jam pada 30 derajat Celcius dengan sampel yang diambil pada waktu 0,12 dan 24 jam untuk aflatoksin B1, B2, G1, dan G2. Hasil dan diskusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1. Fermentasi kue teh menggunakan starter kultur yoba. Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 dan Streptococcus thermophilus C106 berkembang biak dengan baik dengan perubahan penting pada pH dan keasaman. Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keasaman dan penurunan pH dari 6,2 menjadi 3,9 setelah 24 jam fermentasi. Yang kedua, penerimaan kue teh probiotik. Skor penerimaan untuk warna, aroma, dan penerimaan keseluruhan dari kue teh probiotik umumnya sebanding dengan kue teh lokal. Namun, ada sedikit yang berbeda dengan segi rasanya. Meskipun rasa kue teh probiotik ini sangat dapat diterima, tapi jelas sangat berbeda dari jenis buatan lokal. Karena kue teh probiotik ini memiliki rasa yang sangat asam dan sedikit beralkohol dengan pH 3,4. 3. Stabilitas diri kue teh probiotik. Pada jangka waktu 4 minggu penyimpanan, pH produk berkisar antara 3,2 dan 4,0, sedangkan keasaman berkisar antara 0,6% dan 0,7%. Jumlah Lactobacillus rhamnosus yoba tetap selama seluruh periode penyimpanan, tetapi ada penurunan jumlah pada Streptococcus thermophilus C106 setelah 2 minggu penyimpanan. Coliforms, ragi, dan kapang tidak terdeteksi dalam sampel. Kue teh probiotik tetap dapat diterima selama 4 minggu penyimpanan dengan skor penerimaan rata-rata antara 6,0 hingga 7,7, setara dengan cukup suka hingga sangat suka. 4. Pengaruh metode inokulasi. Bakteri probiotik Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 menunjukkan kinerja yang baik untuk ketiga fermentasi dengan peningkatan 2 hingga 3 unit log. Sedangkan untuk bakteri Streptococcus thermophilus C106 hanya terlihat baik saat diinokulasi dengan susu fermentasi, yaitu menunjukkan peningkatan lebih dari 2 unit log. Untuk semua fermentasi, pH turun dari 5,6 hingga 6,3 menjadi 4,2 hingga 3,9, dan keasaman meningkat dari 0,2% menjadi 0,3% sampai 0,5%. Perbedaan pH dan keasaman tertinggi diamati untuk kue teh fermentasi diinokulasi dengan bubur jagung pilihan. 5. Pengurangan aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 dengan fermentasi. Penurunan yang signifikan terjadi dalam konsentrasi aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 setelah periode 12 jam fermentasi. Namun setelah 24 jam tidak ada tingkat aflatoksin yang terdeteksi yang tertinggal dalam sampel, menunjukkan bahwa bakteri starter yoba secara efisien menghilangkan konsentrasi semua 4 jenis utama aflatoksin. 6. Pengikatan aflatoksin B1 oleh Lactobacillus rhamnosus. Residu untuk kurva sesuai pada nilai kepadatan optik rendah dari Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 relatif tinggi. Mungkin dihasilkan dari kesalahan eksperimental yang tinggi pada konsentrasi sel bakteri yang relatif rendah. Konsentrasi sel bakteri di OD 600 0,5 menunjukkan pengikatan 83% aflatoksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa yoba starter termasuk Lactobacillus rhamnosus yoba 2012 dan Streptococcus thermophilus C106 mampu menghapus 100% total aflatoksin yang ditemukan di jagung rumah tangga di Uganda. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 1. Kultur starter yoba mampu menghasilkan produk kue teh yang sebanding dengan produk tradisional yang ada.
2. Bakteri biakan Staphylococcus mampu mengurangi pH di bawah 4,0 dalam 24 jam pada suhu kamar. 3. Produk tetap stabil selama penyimpanan berpendingin selama sebulan. 4. Bakteri biakan Yuba mampu mengurangi aflatoksin selama fermentasi ke tingkat yang tidak terdeteksi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan resiko aflatoksin dalam makanan berbasis jagung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.